Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandra Lugito, Prodi Agroteknologi BP 2019-1012 dari kelas Botani Agro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai morfologi pada bunga dan buah, yang dimana ini menyangkut tentang materi praktikum ketiga pada praktikum biologi dasar kelas Botani Agro. Baik, untuk yang pertama itu tipe atau morfologi daripada bunga, saya menggunakan spesies Canna hibrida. Nah, ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada bagian sepal atau calyx, dan setelah itu di atasnya itu terdapat yang namanya yang di bagian ini namanya stamen fertil. Setelah itu ada yang namanya bagian antera. Antera itu adalah dia itu seperti antena, ini dekat dengan bagian pinggirnya. Dan setelah itu ada yang namanya petal atau corolla. Petal atau corolla ini adalah ini bagian-bagian helaian ini, bagian helaian. Setelah itu ada yang namanya ovari. Nah, apa itu ovari? Ovari itu adalah bagian ini mana terletak di sini, di bagian di atas daripada sepal tadi. Nah, setelah itu kalau kita patahkan, di sini terdapat yang namanya beberapa bagian, yaitu antara lain seperti ovul. Ovul itu putih-putih tengah, putih-putih yang terdapat di dalam seperti biji yang terdapat di dalam batang ini. Nah, di sampingnya itu terdapat yang namanya plasenta. Nah, plasenta itu adalah posisinya itu di tengah seperti dinding yang membatasinya. Nah, setelah itu di samping daripada plasenta itu ada yang namanya septum. Baik, yang kedua saya menggunakan spesies daripada bunga kangkung atau dalam bahasa latinnya itu Ipomea aquatiformis. Ini terdapat beberapa bagian, yang diantaranya itu ada tangkai bunga, ini tangkainya. Setelah itu ini kalau dia ketika mekar itu dia bisa menghasilkan yang disebut juga dengan mahkota bunga. Setelah itu ada kelopak bunga dan ada dasar bunga. Baik, selanjutnya itu ke buah. Untuk yang pertama saya menggunakan buah Mangifera indica. Nah, Mangifera indica ini atau dalam bahasa sehari-hari itu disebut dengan mangga. Terdapat beberapa bagian, diantaranya itu seperti pada bagian tengah putih, tengah-tengah paling tengah itu disebut yang warna putih itu disebut dengan endocarp, dan pada bagian dagingnya ini disebut dengan mesocarp, dan pada bagian kulitnya luar itu disebut dengan exocarp. Dan yang kedua saya menggunakan spesies daripada Curcumis sativus L atau dalam bahasa sehari-hari itu adalah mentimun. Terdapat beberapa bagian, yaitu yang putih-putih ini itu disebut dengan biji. Nah, setelah itu ada daging buah dan kulit buah. Selanjutnya saya menggunakan spesies daripada citrus spesies atau dalam bahasa sehari-hari itu disebut dengan jeruk. Nah, jeruk ini terdapat beberapa bagian, yang diantaranya itu adalah seeds. Seeds itu adalah biji. Nah, setelah biji itu ada bagian yang lain yang disebut dengan mesocarp. Mesocarp itu seperti putih-putih garis-garis ini yang membentuk bentuk oval. Jadi di bagian sini nih sebagai pembatas itu disebut dengan mesocarp. Nah, setelah itu ada epicarp. Apa itu epicarp? Epicarp itu adalah kulitnya, dan ada juice vesicle. Apa itu juice vesicle? Juice vesicle itu seperti buahnya, daging buah yang lembek ini, dia berbentuk seperti dinding-dinding sel, dia seperti sel. Baik, setelah itu saya menggunakan spesies daripada Magnoliopsida. Dalam bahasa sehari-hari itu disebut dengan apel. Di sini terdapat yang namanya seeds atau biji, ini skin kulitnya, dan ini yang disebut dengan mesocarp. Nah, mesocarp daging luar. Nah, setelah itu ada yang namanya endocarp. Endocarp itu dia pada bagian setelah biji yang berwarna putih di tengah, itu disebut dengan endocarp. Nah, setelah itu adalah Oryza sativa L. Pada Oryza sativa L itu terdapat yang namanya palate, lemma, glume, dan endosperm. Itu ujung ada pada bagiannya itu akan menghasilkan yang namanya endosperm. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.